Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah teologi proper kita pada saat ini. Dan materi terakhir kita sudah bahas mengenai sifat keilahian dan sifat kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, dia menggunakan dua sifat sekaligus, sifat keilahiannya sekaligus sifat kemanusiaannya. Di mana kedua sifat ini memang tidak bisa kita lihat secara langsung bersamaan. Oleh sebab itu, untuk melihat kepribadian dan sosok Yesus Kristus ini ibarat kata kita melihat koin dengan kedua sisi yang berbeda. Kita tidak mungkin melihat koin itu, dua sisi koin itu dengan secara bersamaan, tidak mungkin. Tapi untuk melihatnya kita mesti lihat koin dengan sisi yang pertama, kemudian koin dengan sisi yang kedua. Dan dari sinilah kita membuat sebuah kesimpulan, dua sisi koin yang berbeda diikat dalam satu kesatuan yang disebut dengan uang koin. Begitu juga dengan sifat kemahakuasaan dan sifat keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Dia Allah sekaligus dia manusia. Kita sudah melihat banyak hal mengenai dua sifat yang terdapat dalam diri Yesus Kristus ini. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan sedikit tambahan materi mengenai sifat kemanusiaan dan keilahian ini. Kita akan melihat kesatuan kepribadiannya, ya. Kita lihat sebentar sekilas mengenai kesatuan kepribadiannya. Jadi kepribadiannya ini dibedakan dalam Alkitab. Saya ajak kita melihat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi kalau kita bicara mengenai kepribadiannya ini, Yesus bukan lahir dengan kepribadian ganda, bukan. Kita tidak berbicara mengenai kepribadiannya. Kepribadiannya tetap satu, tetapi sifatnya itu yang dua, ya. Sifat dia Allah, sifat keilahiannya dan sifat kemanusiaannya itu ada dalam pribadi Yesus Kristus. Hanya saja kedua sifat itu tidak bisa dilihat secara bersamaan. Jadi ketika Yesus lapar, ketika Yesus haus, ia lelah, kemudian ia bersedih, ia menangis, maka yang sedang ia tonjolkan adalah sifat sisi kemanusiaannya. Tetapi ketika dia meredakan angin ribut di Danau Galilea, ketika dia membangkitkan orang, ketika dia menyembuhkan seorang lumpuh yang sedang menunggu air bergerak sudah 38 tahun, tidak ada yang bisa menyembuhkannya, tetapi oleh Yesus ia sembuh. Dan banyak sekali mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, seperti mengubah air menjadi anggur, membangkitkan Lazarus yang sudah mati lebih dari 4 hari. Nah, ini sifat apa? Ini sifat keilahiannya. Sifat keilahiannya. Oke, jadi kepribadiannya tidak dua. Dia tetap satu, tetapi sifatnya yang dua, ya. Kemudian kepribadiannya disatukan ke dalam dua sifat, ya. Betul, tadi sudah kita bahas, ya. Bahwa coba kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Roma 1 ayat 3, tetapi anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ya. Anaknya ini nyanya besar, yang diperanakkan menurut daging. Jadi sisi keilahiannya lahir dalam bentuk manusia. Jadi gini, Allah yang turun sendiri mengambil rupa manusia. Kita sudah bahas minggu lalu mengenai inkarnasi. Kita tidak percaya
pengajaran mengenai reinkarnasi. Jadi kita tidak pernah percaya itu. Tetapi kita percaya inkarnasi. Dan inkarnasi hanya Yesus Kristus sendirilah yang bisa melakukannya. Oke. Jadi kepribadiannya satu dengan dua sifat yang berbeda, sifat keilahian dan sifat kemanusiaannya. Kemudian kepribadiannya dinyatakan dalam istilah-istilah yang benar untuk kedua sifatnya. Contohnya apa? Kita lihat di 1 Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, jadi ini kita lihat kepribadiannya dinyatakan dalam istilah-istilah yang benar untuk kedua sifatnya. Ya. Jadi istilah apa di sini? Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, kenapa? Mengapa mereka bisa menyalibkan Yesus? Karena mereka tidak mengenal Dia. Kalau seandainya mereka mengenal Dia, kata Paulus bilang, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi kepribadiannya dinyatakan dengan istilah-istilah yang benar dengan dua sifat. Sekarang kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 6 ayat 62. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Lihat, anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Artinya ya, Allah yang datang sendiri ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia ya, dengan sebutan anak manusia yang sebelumnya memang dia pernah ada di surga. Ya, ini luar biasa sekali ya. Oke. Jadi ini sambungan dari sifat manusiaan dan keilahian Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang baru, yaitu mengenai keadaan Kristus. Keadaan Kristus. Nah, dari sini kita akan lihat yang pertama. Keadaan pertama yang dialami oleh Yesus adalah perendahan dirinya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ini adalah keadaan yang pertama. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sehingga sama dengan manusia. Oke. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Filipi pasal 2 ayat 5 ini dan seterusnya? Yang pertama, bahwa inkarnasi dan kelahiran Yesus Kristus ini adalah dua hal yang berhubungan. Inkarnasi adalah proses di mana Allah turun dari surga lewat rupa seorang manusia. Dan dalam bahasa manusia ini disebut dengan proses kelahiran. Istilah ininya adalah teologisnya adalah inkarnasi. Tapi inkarnasi ini apa? Yesus Allah turun ke dalam dunia untuk bisa mengambil rupa seorang manusia. Dia harus lahir dalam bentuk manusia. Ya, dia harus lahir dalam bentuk manusia. Oke. Kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus Yesus
dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, ya. Kita semua, ya, berusaha untuk taat kepada Yesus Kristus. Mengapa kita diminta untuk taat? Mengapa kita diminta untuk mengasihi Dia? Ya karena Alkitab sendiri yang berkata bahwa kita mengasihi Allah itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah yang begitu besar adalah dengan datangnya Dia ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, meninggalkan segala kemegahan, kemewahannya sebagai Allah, lahir dari menjadi seorang manusia, bahkan banyak mengalami kekurangan demi kekurangan. Semua ini Dia lakukan untuk bisa menghapuskan, menebus dosa kita semua, seisi dunia tanpa terkecuali, semua manusia. Ya, semua manusia. Oke, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari perendahan atau Yesus merendahkan dirinya ini, Allah merendahkan dirinya ini, penderitaan Kristus. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Dan seterusnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, dimaki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita diminta untuk taat dan percaya kepada Kristus Yesus. Kenapa? Karena meskipun Dia datang dalam bentuk wujud manusia, ya memang Dia harus dalam bentuk wujud manusia supaya dosa manusia bisa diselesaikan, supaya Dia bisa merasakan segala hal yang manusia rasakan, ikut merasakan semua yang manusia rasakan. Dia harus jadi manusia. Kalau tidak, maka dosa kita tidak akan bisa diampuni. Ya. Dia harus jadi manusia. Tetapi manusia Yesus Kristus adalah manusia yang sangat spesial. Manusia kita adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan, terutama dosa. Ya, kita tidak mampu mengekang diri kita akan dosa. Tidak mampu. Ya, tetapi Yesus Kristus dicatatkan di sini dari ayat yang ke-22 bahwa Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tidak ada kebohongan, tidak ada tipuan yang keluar dari mulutnya. Sementara kita hari ini, kita seringkali berbohong, kita seringkali menipu dan sebagainya. Walaupun tidak harus mengharuskan kita membohongi hal yang besar, hal yang kecil saja itu sudah menjadi dosa. Tapi Yesus Kristus adalah manusia yang tidak takluk kepada dosa. Sementara kita adalah manusia yang senantiasa melakukan dosa. Oleh sebab itulah Alkitab menegaskan, meminta kita untuk taat, percaya kepada Dia yang sudah menghapuskan, menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Dosa yang mana saja yang sudah Tuhan Yesus gantikan? Dosa yang belum kita lakukan, dosa yang sudah pernah kita lakukan di masa lampau, dosa yang sekarang sedang kita lakukan di masa ini, dan dosa yang akan kita lakukan di masa depan. 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian. Intinya dosa yang belum kita lakukan, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus menanggung dosa bukan satu persatu, melainkan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sekali kita bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh, maka itu cukup untuk semuanya. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ketika dia jatuh dalam dosa? Apakah dia perlu meminta ampun lagi? Tentu tidak, karena pengampunan sekali untuk selamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengakuinya ke hadapan Tuhan.
mengakuinya, bukan meminta ampun lagi. Banyak orang Kristen tidak memahami hal ini, sehingga ketika dia berdoa tiap malam, dia selalu minta ampun Tuhan, Tuhan ampuni, setiap malam begitu. Ada hal yang salah di sini. Apa? Banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus mengganti atau menebus dosa manusia itu satu persatu. Jadi setiap malam perlu diminta ampun kan? Tidak. Yesus, Anda baca nanti dalam Yohanes pasal 2, ya 2 Yohanes 2 ayat 2. Ya. Bahwa Yesus itu menjadi pendamai untuk dosa kita, dan bukan untuk dosa kita, tapi dosa seisi dunia. Segala dosa kita. Segala berarti semua dosa kita ini Tuhan tanggung. Nah, banyak orang tidak tahu kalau semua dosa itu yang mana. Saya pernah mendengar orang Kristen yang berbicara begini, oh Yesus Kristus menanggung dosa kita sampai dengan kita bertobat. Oke. Lalu setelah kita bertobat, kita masih hidup toh? Masih bisa berbuat dosa lagi? Masih bisa berbuat salah lagi? Nah, ini siapa yang tanggung? Kalau Yesus hanya menanggung dosa sampai ke saat kita bertobat. Dia mulai bingung, siapa yang tanggung ya? Nah, ini ada kesalahan. Bahwa Yesus tidak menanggung dosa kita hanya sampai kita bertobat, tetapi Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Ya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya kasih Tuhan. Yang ketiga, perendahan diri Yesus Kristus ini berhubungan erat dengan kematiannya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 19, Injil Yohanes pasal 19, ayat yang ke-19 dan seterusnya. Kita lihat. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini bukanlah untuk menjadi Yerusalem idol. Ya. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini hanya untuk satu tujuan, yaitu adalah mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu tidak ada kepentingan bagi Yesus untuk berlama-lama di dunia ini, karena dia datang untuk mati. Mati karena apa? Karena dosa manusia. Ini yang harus diselesaikan. Jadi kedatangan Yesus yang pertama. Perhatikan. Siapapun Anda yang menonton video ini, perhatikan. Kedatangan Yesus Kristus yang pertama adalah untuk menyelesaikan penyakit rohani kita. Penyakit rohani kita adalah dosa. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia. Oleh sebab itu ketika Yesus sudah datang, ketika kita sudah bertobat percaya dengan sungguh-sungguh, kita masih bisa sakit. Kita masih bisa flu. Kita masih bisa mengalami berbagai macam kendala-kendala jasmani dalam tubuh kita. Sebab apa? Sebab Yesus datang hanya menyelesaikan penyakit rohani kita. Jadi kalau ada pendeta, hamba Tuhan yang bilang bahwa kedatangan Yesus yang pertama juga menyelesaikan penyakit jasmani, itu salah. Sebab penyakit jasmani kita itu nanti akan selesai pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelesaikan dosa seisi dunia di atas kayu salib, kemudian dia naik ke surga. Setelah itu dia janji akan turun kedua kali, datang kedua kali untuk menjemput setiap orang percaya. Nah, ketika dia menjemput kita, dia membawa ke tempat dia berada, di sanalah nanti kita mengalami perubahan secara jasmani, kita diberikan tubuh kebangkitan yang tidak akan lagi pernah merasakan sakit, pernah merasakan pegal, capek, dan sebagainya. Dan tidak akan juga pernah mengalami yang namanya kematian. Nah, kedatangan yang kedua, barulah penyakit jasmani kita selesai.
Kedatangan Yesus yang pertama menyelesaikan penyakit rohani, karena ini yang paling berbahaya, penyakit rohani ini. Kedatangan yang kedua, barulah nanti penyakit jasmani kita selesai. Oke? Ini harus dipahami oleh setiap orang Kristen supaya tidak gampang disesatkan, dibodohi, ditipu oleh berbagai macam ucapan-ucapan yang menghibur. Oleh karena itu, ketika orang Kristen hari ini sudah bertobat, masih bisa nggak dia sakit? Masih bisa kena kanker, masih bisa kena kanker. Saya bilang kepada jemaat saya, Anda kalau sakit jasmani, ya boleh-boleh saja Anda datang ke saya, kita berdoa, saya berdoa. Tetapi yang paling tepat adalah selain Anda berdoa, Anda juga harus pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Karena penyakit jasmani, obat yang paling tepat adalah dari dokter jasmani. Sambil kita berdoa, Tuhan berkati dokter ini, berkati obat ini. Itu yang benar. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti, ya, mereka bawa penyakit jasmaninya ke gereja. Ya karena mungkin banyak juga pada pendeta yang menawarkan kesembuhan jasmani, yang lepas dari kutuk operasi lah, sembuh dari penyakit ini, penyakit itu. Terbukti setelah datang tidak sembuh. Lalu yang mau disalahkan siapa? Ujung-ujungnya yang sakit ini yang salah karena kurang iman. Enggak. Paulus 3 kali berdoa supaya duri dalam daging, penyakitnya itu diambil. Tuhan Yesus bilang apa? Paulus, cukuplah sudah kasih karuniaku kepadamu. Apa Paulus kurang iman? Dia sudah berapa kali menghidupkan orang mati? Dia sudah berapa kali menyembuhkan orang sakit, membuat mukjizat ini dan itu dan sebagainya. Tapi ketika dia berdoa minta tolong penyakitnya disembuhkan, Tuhan Yesus bilang apa? Cukuplah kasih karunia. Artinya ada pemahaman yang salah mengenai kedatangan Yesus yang pertama. Ingat, sekali lagi saya tegaskan, kedatangan Yesus yang pertama menyelesaikan penyakit jasmani kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, banyak orang yang mempelintir ayat ini untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kita lihat Yesaya pasal 53. Yesaya 53 mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Lihat ayat yang keempat, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit apa ini? Perhatikan, jangan sampai salah paham. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini bukan bicara mengenai penyakit jasmani, tapi ini berbicara mengenai sesuatu yang bersifat rohani. Kesengsaraan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lihat, kenapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Karena pemberontakan kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lihat, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi bilur-bilur, luka tubuh Yesus yang tercabik-cabik, darahnya yang tercurah, ini menyelesaikan apa? Menyelesaikan penyakit rohani yang tadi sudah kita baca. Bukan menyelesaikan kanker, bukan menyelesaikan demam, bukan menyelesaikan stroke dan sebagainya. Bukan. Jangan salah dan jangan mau ditipu. Oke? Baik. Yang selanjutnya, yang bagian D, keadaan perendahan dirinya ini berhubungan erat juga selain dengan kematiannya,
penguburannya. Nah, jadi dia dikuburkan. Ya. Apa yang mati? Apanya yang dikuburkan? Bukan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya, ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-50 dan seterusnya. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lanan lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi perendahan diri Kristus, dia merendahkan diri untuk mati dan dikuburkan. Ya. Mengapa dikuburkan? Supaya orang benar-benar yakin bahwa Yesus mati. Seandainya Yesus tidak mati dan pura-pura mati, maka dosa saya, dosa Anda yang menonton video ini tidak akan pernah selesai. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran tertentu yang mengajarkan bahwa Yesus tidak benar-benar mati, melainkan digantikan oleh Yudas Iskariot. Ini salah. Kenapa? Yudas Iskariot ini adalah manusia yang juga penuh dosa. Mana mungkin orang yang penuh dosa menanggung dosa manusia yang lainnya? Ibarat kata orang yang punya hutang, coba-coba mau melunasi hutang orang lain. Ini sesuatu yang gak masuk logika. Haruslah orang yang tak berdosa, tipu tidak ada dalam mulutnya, yang bisa menyelesaikan dosa seisi dunia. Ya, yaitu Yesus Kristus. Oke, keadaan kedua selain perendahan dirinya, ada juga keadaan di mana dia ditinggikan, peninggian kepada Yesus Kristus, ya. Itu ada di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13. Nanti Anda silakan baca di rumah, ya. Nah, di bagian ini kita akan lihat poin yang pertama mengenai bagaimana peninggian Yesus Kristus itu. Apanya? Pada saat kapan? Pada saat kebangkitannya, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama dan seterusnya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kemudian di ayat yang ke-4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Jadi selain dia mengalami perendahan, memang dia mengalami perendahan untuk dosa kita semua. Setelah itu dia ditinggikan. Kebangkitannya adalah salah satunya. Kalau seandainya Yesus mati tapi tidak bangkit. Jadi kita di awal, seandainya Yesus tidak benar-benar mati tetapi digantikan oleh orang lain, maka dosa saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua yang menonton video ini, dosa kita tidak akan pernah selesai. Dan kita semua akan beramai-ramai menuju ke neraka. Oke, tetapi misalnya, seandainya Yesus benar-benar mati, tetapi dia tidak bangkit, maka iman kita juga iman yang sia-sia. Dosa kita juga tidak akan pernah terampuni, dan kita semua juga akan pergi ke neraka. Tetapi puji Tuhan, dia mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan bangkitnya, dia menampakkan kepada murid-muridnya lebih daripada 2 saksi. Dalam pengadilan ada 2 saksi saja sudah memperkuat sebuah kesaksian. Ini
lebih dari 12 yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Luar biasa sekali. Yesus ditinggikan di sini. Kemudian, pada saat kapan dia ditinggikan? Selain dia pada saat kebangkitannya, yang kedua pada saat dia naik ke surga. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ketika dia sudah menyampaikan pesan demi pesan kepada para murid-muridnya, secara khusus kepada 12 rasul ini, kepada 11 rasul ya, karena Yudas sudah mati dan belum digantikan situ, dan dia terangkat secara perlahan, disaksikan oleh mereka sampai mata mereka tidak bisa melihat lagi karena sudah tertutup awan. Disinilah saya yakin murid-muridnya mengalami sebuah hal yang luar biasa. Mereka melihat, dia Allah. Di sisi lain juga mereka pasti sedih karena ditinggalkan oleh sosok figur guru yang sangat luar biasa dan sosok yang tak tergantikan dalam hidup mereka. Tetapi mereka juga sangat yakin dengan iman mereka, karena iman mereka sudah pasti tidak akan salah, karena Yesus yang mereka sembah, guru mereka, benar-benar Allah, dan semua perkataannya digenapi sampai dengan kebangkitannya. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana para rasul rela mati mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran ini, demi sebuah kebenaran yang benar-benar mereka saksikan. Dia disiksa, dimatikan, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Mereka saksikan luar biasa. Nyawa pun mereka taruhkan untuk mempertahankan kesaksian ini. Kan ini benar. Mana ada orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah kesaksian yang cerita yang bohong. Tapi untuk cerita yang benar. Banyak orang yang berani bersaksi dan nyawa ditaruh menjadi taruhannya. Oke. Kemudian kita bisa lihat yang ketiga, bagian Yesus ditinggikan di sini, peninggiannya di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, ya, mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Ini session Kristus. Dia bangkit dan didudukkan di sebelah kanan Allah. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa banyak orang yang salah paham dengan ayat ini. Maka lihat bahwa posisi Yesus Kristus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Justru ayat ini mendukung bahwa posisi Yesus itu sejajar dengan Allah Bapa. Mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan. Kalau saya bilang duduk di sebelah kanan saya, itu sama dengan sejajar dengan saya. Di sebelah kanan itu artinya sejajar dengan saya. Serata dengan saya. Satu duduk dengan saya. Hanya di sebelah kanan saja. Ya. Kecuali kalau di sebelah kanan agak ke bawah. Tapi firman Tuhan tidak pernah mencatat demikian. Hal ini membuktikan bahwa antara Allah Bapa dan Yesus Kristus itu punya kedudukan yang sama. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin berbeda. Mereka satu, mereka Allah. Yang keempat, pada saat kapan Yesus ditinggikan? Nanti, pada saat kedatangannya yang kedua kali. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan seterusnya. Ini janji Kristus kepada kita semua. Secara khusus kepada rasul, tapi kepada kita semua yang percaya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oleh sebab itu setiap orang percaya hari ini berdoa, Tuhan Maranatha, Tuhan datang segera, karena kita menjanjikan ini, menunggu janji yang Tuhan Yesus ucapkan kurang lebih hampir 2000 tahun lebih yang lalu, akan membawa saya dan kita semua yang percaya ke tempat di mana Dia berada. Luar biasa sekali. Disinilah letak Yesus Kristus ditinggikan. Ya, ada peninggiannya, ada perendahannya, ada juga peninggiannya. Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya kasih Tuhan, kita sudah melihat sekilas mengenai keadaan Yesus Kristus, dan semoga di video yang singkat ini Anda bisa memahaminya dan bisa mengerti dengan baik mengenai pribadi Yesus Kristus. Minggu depan kita akan masuk ke dalam jabatan-jabatan Kristus, ketidakcerlaan Yesus, dan mudah-mudahan kita bisa masuk sampai ke pekerjaan-pekerjaan Kristus, ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Maranatha.